Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dibacakan perjalanan hidup Syekh Yusuf Al-Makassari, atau Tuan Ta Yusuf. Adapun kisah ini diambil dari buku yang berjudul Syekh Yusuf Tuan Ta Salamaka dari Goa yang ditulis oleh H.A. Mas Syara, diterbitkan oleh Yayasan Laki Padada, Jakarta, tahun 1983. Pada suatu malam yang cerah, duduklah Dampang atau kepala desa Komara, daerah kerajaan Goa, seorang diri di pondok kebunnya. Tiba-tiba ia melihat cahaya terang benderang berdiri di tengah-tengah kebunnya. Di dalam cahaya terang itu nampak seseorang berdiri di dalamnya. Karena silau, Dampang Komara jadi pusing dan semaput. Setelah beberapa waktu lamanya, barulah ia siuman kembali. Ketika itu nampak olehnya seorang orang tua berdiri di depannya sambil berkata, "Hai Dampang Komara, kasihanilah saya ini, sudilah kiranya memberi tempat tinggal di rumahmu supaya ada yang membantumu bekerja kebun." Mendengar ucapan itu berkatalah Dampang Komara, "Saya gembira sekali jika engkau bersedia tinggal di rumahku. Akan tetapi sebelumnya ingin saya ketahui, engkau siapa dan dari mana asalmu?" Maka orang tua itu pun menjawab, "Saya sendiri tidak tahu dari mana asalku, lantas saya berada di kebunmu ini. Namaku tidak usah dahulu saya sebut." Mendengar jawaban orang tua itu, mengertilah Dampang Komara. Maka sejak waktu itu orang tua tadi tinggal menjaga kebunnya Dampang Komara. Beberapa waktu kemudian, pada suatu hari orang tua itu diajak oleh Dampang Komara, ikut ke Moncong Lowe. Maksudnya untuk mengambil daun nipa bahan atap rumahnya. Setelah mereka tiba di rumah Gal Larang Moncong Lowe, mereka pun mintalah daun nipa pada Gal Larang. Adapun Gal Larang ini adalah adik sepupu sekali Dampang Komara. Selesai daun nipa diikat, keduanya pamit lalu pulang ke rumahnya. Berselang beberapa lama orang tua itu mohon kepada Dampang Komara, supaya ia diperkenankan pergi seorang diri ke rumah Gal Larang Moncong Lowe. Dampang Komara tidak keberatan. Malah ia katakan, bahwa tidak ada salahnya engkau ke sana, karena Gal Larang Moncong Lowe itu sepupu sekaliku juga. Maka minta dirilah orang tua itu turun ke tanah langsung berjalan menuju ke rumah Gal Larang Moncong Lowe. Ketika orang tua itu tiba di depan rumah Gal Larang Moncong Lowe, ia pun dilihat oleh Gal Larang. Segera Gal Larang bertanya, "Apa engkau disuruh kemari oleh Dampang Komara?" Orang tua itu menjawab, "Tidak, saya sendiri yang mau kemari ke rumah Gal Larang dan ingin tinggal di rumah ini menemani Gal Larang Moncong Lowe." Maka tersenyumlah Gal Larang dan sejak waktu itu orang tua itu tinggallah di rumah Gal Larang Moncong Lowe. Setiap hari orang tua itu bekerja di rumah Gal Larang Moncong Lowe. Ia mengambil air, kayu bakar, menumbuk padi dan lain-lain pekerjaan di rumah Gal Larang itu. Beberapa lamanya orang tua itu minta diri lagi dari Gal Larang Moncong Lowe untuk berkunjung sebentar ke rumah Dampang Komara, sebab sudah agak lama tidak bertemu. Ketika orang tua itu tiba di rumah Dampang Komara, maka tiba-tiba ia menyampaikan hasrat dan niatnya kepada Dampang sambil berkata, Dampang. Dengan ini terus terang saya sampaikan, bahwa hati saya tertambat dan ingin mempersunting putrinya Gal Larang Moncong Lowe. Apa kira-kira beliau bersedia menerima saya seorang yang hina dina ini sebagai seorang menantunya?" Dampang Komara menjawab, "Entahlah, namun sebaiknya saya sampaikan hal ini kepada Gal Larang Moncong Lowe." Seketika itu juga Dampang Komara bersiap dan pergilah ia seorang diri ke rumah Gal Larang Moncong Lowe. Dalam pertemuan dengan Gal Larang Moncong Lowe, berkatalah Dampang Komara, Andik, itu orang tua yang baru-baru ini tinggal di rumah ini ada pesannya padaku yang perlu saya sampaikan kepada Dinda." Pesannya itu mengatakan, bahwa ia menaruh hati dan ingin mohon persetujuanmu. Apakah Dinda bersedia menerima ia sebagai menantu, karena hatinya tertambat kepada putri Dinda. Mendengar perkataan itu, Gal Larang Moncong Lowe tersenyum lalu menjawab, "Orang yang bersahaja demikian itulah yang saya harapkan untuk menjadi menantuku. Sudah sekian banyak orang datang, menaiki tangga rumahku, ada Karaeng, ada orang bangsawan lainnya,
tapi semuanya tidak berkenan di hatiku. Orang tua itulah yang sungguh menarik perhatianku. Selama ia tinggal di rumah ini baik putriku, maupun istriku tidak pernah bekerja keras. Semuanya dikerjakan oleh orang tua itu. Untuk orang lain pun ia bekerja. Ia mengangkut kayu bakar, ia menumbuk padi, ia mengambil air selama ia berdiam di rumah ini. Selain itu memang saya lihat ada tanda-tanda lain dimiliki orang tua itu. Sebab pernah saya lihat ketika ia berjalan kakinya tidak rapat di tanah, kira-kira sesiku antaranya. Tidak lama kemudian, dikawinkanlah orang tua itu dengan putrinya Galarang Monconglowe, seorang gadis yang sangat cantik. Kedua suami istri itu kelihatan sangat rukun dan damai, cinta mencintai, kasih mengasihi. Beberapa bulan kemudian, berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri orang tua itu mulailah ngidam karena hamil. Dipanggil Raja Gowa. Pada suatu hari ketika Raja Gowa pertama mengarangi Daeng Manrabia Sultan Alauddin, Raja Gowa yang pertama memeluk agama Islam. Tumenangari Gaukana, sedang duduk di istana dihadap oleh rakyat, tiba-tiba ia teringat akan Galarang Monconglowe, yang sudah agak lama tidak datang di Balalompoa, atau istana. Apakah ia sakit? Apakah ia sedang sibuk membangun rumah baru ataukah ia mengadakan pesta perkawinan? Tidak diketahui oleh raja. Maka Raja Gowa menyuruh salah seorang pembawa puan pengiringnya memanggil Galarang Monconglowe. Ketika pembawa puan yang disuruh oleh raja tiba di pekarangan rumah Galarang, dari tanah ia lihat putrinya Galarang Monconglowe sedang duduk di jendela bersama seorang laki-laki yang sudah tua. Tiba-tiba si pembawa puan itu pingsan melihat betapa cantiknya paras perempuan yang duduk di balik jendela. Melihat kejadian itu berkatalah orang tua itu kepada istrinya yang duduk di sampingnya, "Hai Dinda, ambil ujung rambutmu yang panjang itu engkau basahi dengan air, kemudian engkau turun ke tanah mengibaskannya di wajah si pembawa puan itu supaya ia siuman kembali." Sesudah dikibas dengan ujung rambut, maka siumanlah si pembawa puan yang pingsan. Ia tidak jadi naik ke rumah Galarang, ia terus lari kembali ke istana Raja Gowa menghadap raja dan menyampaikan berita, bahwa pantas Galarang Monconglowe tidak pernah datang menghadap di istana belakangan ini, karena ia sibuk mengawinkan putrinya. Berkata lagi si pembawa puan itu kepada raja, "Hamba belum pernah melihat perempuan yang secantik putrinya Galarang Monconglowe, yang duduk di belakang jendela rumahnya bersama seorang laki-laki tua yang mungkin itulah suaminya." Mendengar ucapan si pembawa puan itu, berkatalah permaisuri raja yang kebetulan duduk di sampingnya, "Tuanku raja, mohon kiranya si pembawa puan itu disuruh memanggil ke istana ini perempuan yang cantik itu, karena hamba ingin sekali melihatnya." Mendengar permintaan istrinya, maka raja pun menyuruh pembawa puan ke rumah Galarang Monconglowe memanggil orang tua dan istrinya yang dikatakan sangat cantik. Tidak berapa lama kemudian, maka datanglah suami istri orang tua yang dipanggil. Ketika keduanya masih berada di luar tembok pekarangan istana, maka permaisuri berkata kepada Raja Gowa, "Lebih baik tuanku raja memperistrikan perempuan yang benar-benar sangat cantik itu." Dijawab oleh raja, "Tidak boleh orang mengawini perempuan yang sudah punya suami." Berkata pula permaisuri, "Hamba rela saja dimadu oleh tuanku bila bersama dengan perempuan yang cantik itu." Raja pun menjawab lagi, "Di masa kita semua masih kafir, tidak beragama, orang masih boleh berbuat begitu. Kini ketika kita sudah menganut agama Islam dan melaksanakan ajarannya, haram kita berbuat serupa itu." Mendengar kata-kata suaminya, maka permaisuri itu pun diam. Sementara itu orang tua dan istrinya sudah sampai di kaki sapana atau tangga langsung naik ke istana raja. Ketika mereka duduk menghadap Raja Gowa, berkatalah raja, "Hai orang tua, istrimu ini sangat cantik." Dijawab oleh orang tua itu, "Ya, sombangku maksudnya ya tuanku." Lalu makanan dan minuman pun dihidangkan. Raja dan permaisuri serta orang tua dan istrinya bersama rakyat yang datang menghadap raja makan bersama-sama. Sementara makan, Raja Gowa pun berkata lagi, "Hai orang tua, benar-benar istrimu sangat cantik." Maka orang tua itu pun menjawab lagi, "Ya tuanku." Kemudian orang tua itu melirik sambil berkata kepada istrinya, "Hai Adinda, tinggallah engkau pada raja di istana ini, saya sendiri akan pulang." Kemudian ia pun berkata lagi kepada Raja Gowa, "Hamba sudah selesai, sebab itu sudah mau mohon diri pada tuanku raja." Raja bertanya,
"Bagaimana dengan istrimu?" Orang tua itu pun menjawab, "Biar ia tinggal di sini sebab raja memujinya." Mendengar dialog itu maka menangislah istri orang tua itu. Tapi orang tua segera membujuk istrinya dan mengatakan, bahwa lebih baik ia tinggal saja di istana dulu. Tidak akan lama kemudian, pasti kita akan bertemu kembali. Maklum raja memuji. Maka orang tua itu pun mengundurkan diri turun ke tangga istana bersama seorang pengiring sampai di pintu pekarangan istana. Begitu tiba di pintu gerbang istana, tiba-tiba orang tua itu menghilang dari pandangan pengiring istana. Maka pengiring itu pun segera kembali naik ke istana menghadap raja melaporkan peristiwa hilangnya orang tua itu dari pandangan matanya. Maka Raja Gowa pun heran kemudian berkata, kemungkinan itulah Nabi Khidir yang datang menjelma sebagai manusia. Sepeninggal suaminya, istri orang tua itu tinggallah di istana Raja Gowa. Dibuatkanlah tempat tidur di luar tempat peraduan raja. Sementara itu ada satu hal yang menakjubkan, bahwa setiap malam nampak perempuan itu jika tidur badannya tergantung tidak terletak di atas kasur. Kadang-kadang tubuhnya tergantung sampai sesiku tingginya dari kasur. Selain itu ada juga sinar terang keluar dari pusarnya, seperti ada lentera kaca menyinari kelambu besar dan langit-langit di istana raja. Juga kedengaran zikir di dalam perut perempuan itu. Jelas dengan ucapan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian keadaannya tiap malam, sehingga Raja Gowa takut mendekati perempuan yang hamil itu, memerintahkan untuk diantar ke Talo, kemudian dari sana dibawa ke Paranglowe. Setelah genap bulannya, maka lahirlah seorang bayi yang kemudian diberi nama Muhammad Yusuf. Pada saat ia lahir, negeri Talo terang benderang, sehingga penduduk ujung pandang dan kampung Beru hingar-bingar. Mereka pada berlari ke Talo sebab mengira ada kebakaran besar terjadi di negeri itu. Setelah rakyat tiba di Talo, mereka ditanya oleh penduduk, apa sebabnya mereka datang. Orang-orang dari ujung pandang menyatakan, bahwa mereka mengira istana Raja Talo yang dimakan api karena sinarnya yang terang benderang sampai ke kampung Beru. Penduduk Talo menjelaskan, bahwa tidak ada kebakaran yang terjadi, mereka hanya membakar jerami. Setelah mendapat penjelasan itu, orang-orang Gowa dari ujung pandang ini pun pulang ke rumahnya masing-masing. Mendengarkan kelahiran Yusuf, maka Raja Gowa memerintahkan membawa ibu yang bersalin dan bayinya ke istana. Nanti di istana baru dipotong pusarnya. Sejak itu bayi Yusuf ini diangkat sebagai anak oleh Raja Gowa Sultan Alauddin, Raja Gowa yang pertama-tama memeluk agama Islam di tahun 1605. Yusuf lahir pada tahun 1626. Sebulan kemudian, permaisuri raja pun melahirkan, tapi seorang perempuan. Maka oleh Raja Gowa mempertautkan putrinya dan Yusuf sebagai bersaudara. Yang laki-laki tadi bernama Yusuf, sedang putri raja diberi nama Isiti Daeng Nisanga. Setelah kedua anak itu berusia 7 tahun, keduanya disuruh belajar mengaji Al-Quran pada seorang guru ngaji kerajaan yang bernama Daeng Rita Sameng. Setelah beberapa waktu lamanya belajar mengaji mereka pun tamat. Kedua anak ini harus disunat. Maka ramailah di istana Raja Gowa, penari Pakarena, dan Pajaga, menari 7 hari dan 7 malam. Rakyat makan minum di istana menunggu hari yang ditentukan untuk melaksanakan sunat itu. Baik Yusuf maupun putri raja disunat bersama-sama dengan upacara adat kerajaan Gowa. Sesudah disunat, kedua anak itu makin hari makin subur tumbuhnya. Putri Raja Isiti Daeng Nisanga semakin cantik. Demikian pula Yusuf semakin ganteng ketika keduanya menginjak usia 15 tahun, sudah mulai akil balik. Putri Raja Gowa jatuh cinta kepada Yusuf. Cinta remaja ini tidak tertahankan lagi, sehingga pada suatu hari ketika Yusuf selesai menghadap raja bersama orang lain, putri raja yang sejak dari tadi bersembunyi di balik daun pintu tempat Yusuf lewat. Ketika keadaan agak sunyi, tidak ada seorang pun yang melihat mereka. Tiba-tiba Isiti Daeng Nisanga menarik tangan si Yusuf sambil berkata, "Hai kandaku Yusuf, aku memang sengaja menunggu engkau di sini." Berkatalah Yusuf dengan kagetnya, "Kenapa Dinda menunggu aku di sini? Apa konon maksudmu?" Menjawablah putri Raja Gowa, "Maksudku hanya satu, tegasnya aku ingin mempersuamikan engkau." Mendengar ucapan putri raja itu, si Yusuf pun menjawab, "Niatmu itu sama sekali tidak boleh disimpan di dalam hati. Sebab ada 2-3 syarat yang aku harus penuhi untuk mempersunting engkau."
Pertama-tama engkau bangsawan, sedang aku hamba sahaya. Kedua kita diangkat bersaudara oleh raja, orang tuamu. Ketiga, aku pembawa puan dari raja ayahmu. Sebab itu aku takut dan malu kepada Allah Ta'ala dan kepada sesamaku manusia. Berkatalah putri Raja Goa, "Hai Yusuf, kalau engkau tidak terima dan tidak mau melaksanakan apa yang kukatakan padamu, maka engkau akan kutagih di akhirat dan akan kukendarai engkau sebagai kuda beban di hari kiamat." Mendengar ucapan Isiti Daeng Nisanga itu, maka Yusuf pun diam, kemudian melangkah ke jamban ke suatu tempat untuk membaringkan badannya sambil berselubung memikirkan ucapan-ucapan yang dilontarkan tadi oleh putri raja. Bersama Ida Tokri Panggengtungang. Pada suatu hari Ilomori Antang dipanggil oleh Ida Tokri Panggentungang. Setelah ia datang berkatalah Ida Tuk, "Saya dengar sekarang ini si Yusuf sudah banyak ilmunya. Lebih baik engkau pergi ke istana memanggil Yusuf supaya kita mantapkan lagi imannya." Maka berangkatlah Ilomori Antang langsung masuk ke istana raja menemui si Yusuf. Ketika bertemu, berkatalah Ilomo, Yusuf, engkau dipanggil oleh kakekmu Ida Tokri Panggentungang. Ia ingin sekali bertemu denganmu." Menjawablah Yusuf, "Baik, segera aku akan berangkat, sebab memang ada niatku untuk menemui beliau, sekalipun aku tidak dipanggil, pasti aku datang menemui beliau." Setibanya di rumah Ida Tokri Panggentungang berkatalah kakeknya, Yusuf, aku memanggilmu, karena aku dengar ilmumu sudah luas dan dalam. Namun demikian, sebaiknya kita bertiga pergi bersama-sama mencari dan memperdalam ilmunya para wali." Maka mereka bertiga, Ida Tokri Panggentungang, Ilomori Antang dan Yusuf berangkatlah. Mula-mula mereka mendaki Gunung Bulu Saraung di Maros Pangkep, kemudian ke Gunung Latimojong di Luwu, lalu mendaki Gunung Bawakaraeng di Bantaeng. Di Gunung Bawakaraeng itulah mereka bertemu dengan wali. Berkatalah wali itu kepada Yusuf, Yusuf, apakah engkau sudah berkunjung ke Bulu Saraung dan Latimojong sebelum engkau datang ke tempatku ini?" Menjawab Yusuf, "Benar demikian, itulah tuanku. Berikanlah kepadaku ilmu dan berkat." "Baiklah cucuku," kata wali itu. Kemudian diajarlah masing-masing bertiga itu. Sesudah itu berkatalah wali tadi, "Kini sudah cukup sempurnalah kemakrifatan padamu bertiga. Tapi kamu bertiga harus ke Tanah Suci Mekah untuk memantapkan lagi kesempurnaan ilmu yang sudah dimiliki." Setelah itu mereka pamit dan masing-masing pulang ke rumahnya. Setelah tiba di istana, Raja Goa pun gembira mendengar kabar bahwa Yusuf sudah kembali dari perjalanan menuntut ilmu. Beberapa waktu kemudian pada suatu hari berkatalah Ida Tokri Panggentungang, "Lomo, coba engkau ke istana raja panggil cucuku si Yusuf. Sebab aku ingin mengajak dia pergi memancing, kebetulan saat ini ikan pada lapar keluar dan enak dipancing di Danau Mawang." Maka berangkatlah Ilomo menuju ke istana. Sesampainya, disampaikanlah pesan Ida Tok kepada cucunya si Yusuf. Maka Yusuf berkata, "Sampaikan kepada kakekku, nanti lusa baru aku datang." Mendengar ucapan si Yusuf, maka Ilomo pun pulang. 2 hari kemudian Yusuf pun datang ke rumah Ida Tokri Panggentungang. Maka ketiganya lalu berangkat ke Danau Mawang membawa pancing masing-masing. Begitu sampai, mereka pun memancing. Ketika waktu asyar tiba, hujan rintik-rintik pun datang. Waktu itu Ida Tok ingin sekali merokok, tapi sayang tidak ada api. Di seberang sana nampak ada petani, akan tetapi baru saja ia matikan apinya. Maka Ida Tok lalu menggunakan ilmunya yang ajaib. Sebelah tangannya memegang gagang pancing, sedang yang sebelah menggulung tembakau rokoknya. Kemudian ia seperti membakar gulungan rokok itu di air hujan yang sedang menitik di pinggir tudungnya. Dengan kekuasaan Tuhan, rokok itu pun terbakar, dan merokoklah Ida Tok tanpa mengajak Ilomori Antang dan Yusuf merokok. Melihat keajaiban itu, maka Ilomo tidak mau kalah. Ia pun menggunakan ilmunya yang ajaib. Ketika kilat menyinar sebentar, maka dibakarlah rokoknya Ilomo, di tengah sinaran kilat yang membeber. Lalu merokoklah Ilomo, dengan asyiknya tanpa mengajak si Yusuf. Karena ia tidak diajak merokok oleh Ida Tok dan Ilomo, maka Yusuf juga memperlihatkan keajaiban ilmunya. Ia letakkan tangkai pancingnya di pematang, kemudian ia turun ke danau sampai air danau itu kira-kira setinggi celana. Yusuf keluarkan rokoknya, ia pegang dan ia gulung rokok itu.
Lalu ia masukkan tangan yang memegang rokok itu ke air sampai ke pangkal ketiaknya. Baru ia angkat kembali tangannya dan dengan kebesaran Tuhan, rokok yang tadinya dibenamkan di air danau itu muncul di tangannya sudah menyala, dan merokoklah si Yusuf dengan asyiknya, tanpa mengajak Idatok dan Ilomo. Tidak lama kemudian berkatalah Idatok kepada Ilomo dan Yusuf, "Mari kemari kita bicara bertiga." Ketiganya meletakkan tangkai pancingnya kemudian duduk berhadap-hadapan. Berkata seterusnya Idatok, "Aku minta kepadamu Yusuf supaya engkau berangkat ke tanah suci Mekah menjajaki kebenaran semua ilmu yang kita miliki sekarang. Sebab guru kita hanya satu, tapi berbeda-beda hasilnya." Berkata pula Idatok, "Memang benar kata orang, bahwa asalnya ilmu memang dari Makassar, akan tetapi penilaian kebenarannya kita dapati di tanah suci. Bagaimana ilmu bisa tumbuh jika yang ditanam hanya biji? Sebenarnya kita harus tanam biji itu dengan wali. Pergilah engkau sampaikan ucapanku kepada imam yang 4 di Mekah yang mengandung pertanyaan sebagai berikut. Apakah barang yang ada kita adakan, ataukah barang yang tidak ada kita adakan? Bila imam 4 mengatakan, bahwa barang yang ada kita adakan, maka kita pun bisa juga kerjakan. Bila mereka katakan, bahwa barang yang tidak ada yang kita adakan, maka tanyalah terus bagaimana caranya mengadakan barang itu. Adapun yang dimaksud oleh Idatok imam 4 ialah, 1. Imam Abu Hanafi bin Sabit, lahir di Basra tahun 80 Hijriah bertepatan tahun 669 Masehi. 2. Imam Malik bin Anas, lahir tahun 93 Hijriah bertepatan tahun 713 Masehi. 3. Imam As-Syafi'i lahir di Palestina tahun 150 Hijriah bertepatan dengan tahun 767 Masehi. 4. Imam Hambali lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah, meninggal dunia tahun 241 Hijriah. Setelah itu mereka bertiga pun pulang ke rumahnya.